Tris, apa kabarnya? Sehat semua, Bu? Waalaikumsalam Bu. Ya alhamdulillah baik dan sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini, Ibu, tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Tabe, kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya ini saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana Bu. Kira-kira apakah ini Bu Malena ada waktu? Mohon maaf loh ini Bu, jika seandainya saya ganggu kesibukan Bu. Insya Allah, untuk Ibu ada waktu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu saya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini itu saya sering tidak nyaman, pikiran saya itu tidak bisa tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembelajaran kita hari ini Bu? Saya berharap ini Bu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu Marina. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lainnya yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi ini? Saya berharap Bu ini akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya Bu, semoga kita nantinya akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Tris? Silahkan diceritakan secara detail. Jadi beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu di supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya Bu, itu sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih Bu. Oh, tapi Bu, tes mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga Ibu dikritik oleh Bapak Kepala Sekolahnya. Jadi seperti ini Bu, beliau keberatan waktu saya akan mengajar, tapi tidak menggunakan atau tidak memakai buku teks Bu. Oh. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah Ibu tersebut? Ya Bu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Jadi saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu Bu. Tabe, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu. Beda, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup.
memudahkan pada murid saya. Jadi murid-murid saya itu termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya, Bu, itu sudah bagus. Kemudian, soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, karakter dan profil belajar pada murid itu beragam, dan belajarnya juga berbeda-beda. Oh iya, Bu, ya betul. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana, dan selama ini menurut saya masih ada sih beberapa murid yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya Bu. Mungkin harapan dari kepala sekolah ikut kemarin itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku tes juga. Pikir ada benarnya juga, Bu. Ada benarnya juga ya, Bu, ya. Oh iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih, Bu. Terus terang saya sedih. Saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa susah sehingga kepikiran terus. Bahkan itu di rumah membuat juga kepikiran dan merasa bersalah, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai begitu, Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Jadi sebetulnya yang membuat saya resah itu, Bu, dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah itu menyampaikan kepada teman-teman guru saya, Bu. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajarnya. Dan ketiga, kepala sekolah memperingatkan Ibu, memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada guru-guru lain teman Ibu. Iya, Bu. Jadi kira-kira mungkin saya akan dipanggil ya, Bu, sama kepala sekolah ya, Bu, ya. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Guru harusnya bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu sudah dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, insyaallah, Bu, mudah-mudahan, Bu, ya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Lalu dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, Bu, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berencana akan menemui kepala sekolah, Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait pos belajar kedepannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu kayaknya. Terus menurut Ibu bagaimana proses kita belajar mengajar yang Ibu selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam belajar, Bu. Dan mengenai sumber belajar yang saya pernah gunakan juga akan tetap saya terapkan, karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan mengakomodir kebutuhan belajar
para murid-murid saya, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Bu, jadi syukur Bu, sekarang jujur saya merasa plong, merasa lega, karena saya jujur ini Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan tambah melebar Bu. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu Trisna rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Baik Bu, mengenai hal itu, insyaallah secepatnya saya akan lakukan. Untuk kedepannya dalam proses kegiatan mengajar saya dan mengacu pada kurikulum. Jadi kemudian mematuhi istilahnya aturan-aturan yang ada di sekolah, termasuk aturan dari kepala sekolah tadi, penggunaan buku teks Bu. Seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran sih Bu, saya akan berusaha istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran bahasa Inggris ya Bu, sehingga barangkali kami bisa istilahnya sama-sama saling mengingatkan seperti itu Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja sama dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin Bu. Terima kasih banyak atas waktu Kak ini Bu. Baik saran-saran Kak maupun semua masukan Kak, sehingga sekarang alhamdulillah saya merasa enakan dan lega. Jadi semoga kita nanti menjadi guru-guru istilahnya yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, sama-sama Bu. Ya, jadi terima kasih banyak Bu untuk waktu tak dan masukannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali.